Selamat malam Mas Dodot. Apa kabar Mas? Selamat malam, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Selamat. juga, Aryo? Selalu tidak terlalu ganteng dan awesome. Sudah lama nih nggak ketemu nih kita nih. Udah berapa? Ya, 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 Hampir 2 tahun, lama 3 tahun. sekali. Kalau kontek-kontekan chatting sih masih jalan. Iya, Cuman iya. ketemu offline kita udah lama. Udah lama. Selain yang satunya menjadi artis, yang satunya menjadi manajer artis nih kan. Apa kesibukan sekarang Mas Dodot? Ya, tetaplah di dunia kreatif, jadi kita mencari ide-ide kreatif untuk meng-create sesuatu. Kebetulan masih dari dulu kan bergerak di bidang kreatif, di production house, dan di konten-konten kreatif gitu ya. Jadi meski di masa pandemi ini juga kita kan pikirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang dibatasi ruang dan waktu kan hanya fisiknya, Yep. tetapi pikirannya kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Yep. kita tetap kreatif, be healthy. Nah, itu di masa pandemi ini. Oke. Definisi dari healthy di sini termasuk fisik dan pikiran ya, karena Iya, karena betul. untuk orang-orang yang sudah biasa bekerja keras kayak kita nih, uh, healthy itu udah termasuk dengan pikiran, jadi kalau stuck itu kita malah sakit ya. Ya, ya, ya. Kalau kita nggak bergerak itu malah Justru sakit. justru psikis pikiran itu yang pertama menurut saya. Kan dulu ada dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Itu kebalik justru sebenarnya. Di Ya, dalam jiwa yang kuat itu ada tubuh yang sehat karena tubuh ini dipengaruhi oleh psikis. Kalau kita stres kan akhirnya kan bawa penyakit juga ya. ya, Jadi badan jadi lungkrah terus ya. penyakit macam-macam timbul. Apalagi kalau sudah mulai berumur gitu ya. Ya udah 30 Ya, ke atas tuh udah kayak gue gini udah berasa sih. Berasa maksudnya kesehatan itu memang utama sekali. ya, ya. Udah mulai berasa itu gampang lelah, gampang masuk angin. Ya. Masuk angin. Dan itu memang memang kayak siklus manusia laki-laki. Nah, Ya kan? tapi beberapa tips yang dianjurkan oleh orang-orang ya dokter terutama orang kesehatan itu ya pertama jaga makanan, jaga tidur, olahraga, ya ibadah tentu saja itu ya itu menjadi wajib. Nah itu 4 hal itu kalau dipraktekkan itu asik gitu sebenarnya. Ya. Karena kita kurang istirahat juga, kurang tidur juga kita capek sekali gitu badannya. Ya, Karena ya. tubuh kita kan punya hak untuk istirahat. Dan olahraga itu paling enggak kan ya sehari kita setengah jam, 1 jam itu mungkin ya, sempatkanlah waktu lah. Ya, ya. Anyway, gue tahu lo udah lama banget kan starting di dunia kreatif tahun 99 ya. Ya, ya. Transisi dari orde baru termasuk transisi ke orde lama. Ke reformasi. Ya. Uh, what do you get, and how you started? Ya. Yang pasti memang kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang di gelombang yang sama, maka kita itu akan tertarik gitu. Dalam artian saling attract gitu ya. Nah, kebetulan 99 kan saya join dengan satu company yang dulu cikal bakalnya Falcon gitu ya. Dan di situ banyak orang-orang kreatif di dunia kreatif gitu ya, di video, di advertising, di mobile konten gitu ya. Sehingga setiap hari itu kita seolah-olah seperti diasah gitu untuk berpikir kreatif. Banyak hal yang kita create itu berawal dari obrolan warung kopi saja. Misalnya ya,
dulu saya pernah bikin handphone Hidayah gitu, yang kerjasama dengan Asia waktu itu. Asia, oke. Sebentar, kalau saya pakai handphone itu kira-kira auto beriman nggak sih? Atau auto berimun gitu? Iya, tujuannya kan sebenarnya untuk merimain orang ya. Eh, Nah, itu sebagai tool saja. tool, Masalah tool untuk beriman, mendapatkan uang atau bagaimana nih? ya tergantung dari sudut pandang mana dulu. Oh siap, 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 siap. Kalau dari sudut pandang kami ya, Ya eh, pasti bisnis lah ya. ya ada bisnisnya, ada dakwahnya juga kan. Ya. Nah, awalnya ya waktu itu kan belum ada smartphone. Yang ada itu Nokia, kemudian BlackBerry kan. BlackBerry pada saat itu. Dua phone itu kan sangat merajai pasar ya. Yang satu Symbian, satu BlackBerry, terus yang Asia itu dulu adalah platformnya Brew. Oke. Brew. Ada. Okay. Brew. Dan itu tidak semua orang expert di bidang itu, dan kebetulan ada satu expert dari Bandung gitu ya, di ITB, yang waktu itu kita ajak ngobrol dan sepakat bahwa kita akan bikin something gitu yang kita sebut dengan feature phone bernama handphone Asia Hidayah. Nah, singkat cerita sebenarnya goal-nya adalah pengen menyediakan satu handphone khusus untuk orang Muslim. Nah, di situ ada azan reminder, ada Al-Quran, ada hadis, kemudian ada khutbah Jumat di berbagai masjid gitu ya, ada Istiqlal, kemudian ada Al-Azhar dan lain sebagainya, kita masukkan dalam satu handphone itu, dan alhamdulillah jalan waktu itu, dan waktu itu kerjasama dengan Asia gitu ya, dan lebih dari 1 juta waktu itu kalau nggak salah ya, lebih 1 juta handphone itu terjual, sehingga ya alhamdulillah bisa diterima gitu. Dan iklannya kan juga kenceng waktu itu. Bahkan terakhir kan ada joke gitu kan, ada cerita mengenai di kuburan gitu ya, cerita Hidayah waktu itu kan, kan ada cerita di TPI dan macam-macam waktu itu kan, ada aneh-aneh cerita tentang Muslim, seorang yang mati gara-gara dia menjalankan bisnis riba lah, ini itu segala macam. Ada juga orang yang soleh gitu. Nah, somehow ada orang lewat di kuburan gitu. Nah, rupanya di kuburan itu ada suara adzan gitu kan. Waduh, ini berarti orangnya soleh ini. Oh, siap. Wah, ini paling muazin ini dulu ya. Nah, begitu dikali ternyata handphone Asia-nya bunyi gitu. Ini teman-teman, salah satu contoh guyon bapak-bapak. Guyon umur 30 tahun ke atas. Oke. Itu aja. Backdate lagi, back in the day gitu kan. Tapi lo berproses sehingga menjual 1 juta handphone itu kan tidak kayak Thanos yang satu klik jari. Ya. Pasti ada proses di sana. Ya. Lu bisa ceritain nggak sih kegagalan lu? Gua nggak penting kalau keberhasilan itu karena sudah terlihat gitu kan. Banyak. Jadi dalam bisnis itu menurut saya ya, nggak pernah ada cerita orang dalam bisnis itu sukses terus. Oh ya. Pasti akan ada kegagalan. Exactly. Nah, saya kan kebetulan juga beberapa kali menjalankan bisnis ya. Baik itu sebagai eksekutif ataupun bisnis jalan sendiri. Nah, bisnis sebagai eksekutif pun di Falcon Group dulu juga ada. Kita meng-create satu produk, kemudian gagal, itu juga ada. Gitu. Nah, kemudian dampaknya kan dimarahin sama bos. Karena bukan duit saya sendiri. Duit perusahaan lah ya, company. Duit perusahaan. Gitu kan. Nah, in case menjalankan bisnis sendiri juga pernah. Gitu. Jadi, saya kan juga pernah bikin buku ya. Jadi bikin buku itu buku ensiklopedi. Ya. Jadi ada success story, ada fail story juga.
Yang suksesnya waktu itu bikin buku ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Hadis gitu ya. Oke. Nah, harga satu buku lumayan mahal karena memang ensiklopedi ya 3 juta kalau nggak salah. Itu dalam sebulan itu bisa minimal menjual 1.000 buku. Oh, oke. Sehingga secara gross kan 3 Lumayan. miliar. Hmm. 3 miliar itu omsetnya. Nah, itu sukses. Kemudian bikin buku lagi, ya so-so lah ternyata ya meskipun nggak rugi tapi ya rugi Pas waktu, lah. rugi ini segala macem gitu ya. Terus bisnis sama teman lagi bikin bisnis lain lagi yang di luar dunia kreatif sebenarnya karena ya teman ngajak gitu ya, waktu itu ya partner saya bisnis di Stone Crusher gitu di Purwakarta. Nah Itu karena kan memang yang bukan bidang lo kan? iya memang gitu. Tetapi kemudian waktu itu kan teman ada peluang gitu ya. Ya namanya bisnismen itu kan di mana ada peluang kita coba exercise gitu meskipun sebenarnya itu di luar bidang kita gitu. Nah, itu menjadi lesson learned juga bagi kita bahwa Oke. kalau kita tidak menguasai bisnis sebenarnya jangan coba-coba masuk. Atau mungkin lebih tepatnya kalau lu nggak punya mental bisnis atau mental untuk siap fail, don't do Ya business. mental udah pasti siap, tetapi kan sunatullahnya kan kalau kita tidak ahli di bidang itu, maka ya sebaiknya kita nggak perlu masuk. Gitu. Karena semua bisnis itu ada learning curve. Gitu. Ya. Tidak ada bisnis yang instan bahwa dia akan berhasil dalam waktu cepat. Tidak ada. Bahkan saya menyarankan orang untuk yang menjalankan bisnis itu sebaiknya gagal dulu. I agree. Totally agree. I totally agree dengan itu. Kenapa? Ini dari point of view gue ya. Kalau lu fail, berarti lu akan tahu di mana celah. Iya. Oke. Dan lu nggak akan pernah ngerasa fail jika lu berpikir kalau itu lu sebenarnya membayar sekolah. Iya. Membayar sebuah pendidikan yang ya sudah segitu gitu. Iya. Dan hasil yang lu dapatkan adalah a good strategi di next bisnisnya. Iya. Ya kan? Itu kalau buat gue sih, Mas. Jadi kita lebih ada alarmnya gitu kalau kita pernah gagal gitu ya. Yeah. Tapi kalau kita sukses itu, wah itu kayaknya ngegas terus itu kan. Tapi naik pasti, motor. iya di tengah-tengah juga akan ada fail. Dan itu yang bisa dipastikan adalah tidak siapnya mental di sana. Iya, ya. Maka dari beberapa kali fail sebenarnya kita itu mengingatkan kita bahwa ada yang di atas itu sebenarnya. Yang invisible hand itu yang kita sometimes itu lupa gitu, bahwa kita merasa pintar, kita merasa bisa gitu ya. Hitung-hitungannya udah matang tuh waktu itu bikin bisnis itu ya. Dan ada pattern-nya juga, ada contohnya juga gitu. Kita berlogika kan, di sana aja berhasil kok, kenapa kita enggak gitu. Barang yang kita bikin sama gitu ya, orang-orangnya juga most likely sama gitu ya. Artinya kita punya keyakinan bahwa itu berhasil. Nah, kenyataannya enggak, karena di luar sana itu kan ada banyak faktor ya. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi bisnis. Ya, seperti itulah. Jadi bisnis itu memang ya kita melengkapi sunatullah itu boleh bahwa kita harus berhitung ya. Tapi setelah itu ya best effort, kemudian menyerahkan yang di atas, jangan lupa itu. Ya. Gue sedikit ini ya, gue di 2006 itu kan gue lulus SMA. Ya. Lu tau nggak Mas, di 2007 actually, itu gue udah bisa beli Avanza. OKB lah pada saat itu. Ya. Kan keren kan, anjir keren banget nih yang ini. Di 2007 akhir, gue beli tarik leasing. So it's not about what do you have. Yeah. Bukan tentang apa yang bisa kamu beli atau bisa kamu punya, tapi did you make impact for other people? Yeah.
Dan gue waktu itu lupa sih, gue waktu itu lupa bahwa gue itu masih pemula. Dan pada saat itu gue berpikir kalau ini akan selamanya. Jadi keuntungan gue itu akan selamanya. Padahal kan enggak. Ya kan, bisnis tuh naik turun lah, kayak ombak lah, kayak jet coaster kan. Ya. Begitu kenceng ya kenceng, gitu. Enggak ya enggak. Jadi gue lebih tertarik sih mendengarkan fail story. Karena apa? Kalau success story itu tidak ada guyonan di sana, tidak ada bercandaan. Ya kan? Tapi kalau kita dengarkan fail story orang, terus kita cerita sekarang gitu, itu bisa dijadikan bercandaan sih. Bahan guyon bener kan? Tapi bener kan bahan. Ya kan? Dan pertanyaannya gini Mas, lu ngerasa nyesel nggak waktu bisnis lu fail? Sekarang untuk sekarang bisnisnya fail. Iya, tapi lu berpikir itu sekarang. Lu ngerasa nyesel nggak waktu itu? Pada saat prosesnya itu nyesel. Pada saat kejadiannya itu nyesel. Karena kita sudah berhitung matang, terus ya kita berharap on track gitu ya, apa yang kita planningkan gitu. Tapi meleset itu 180 derajat itu. Dan ongkosnya sangat mahal. It's costly. Miliaran. Jadi kalau kita kuliah di, let's say, UI, UGM itu kan, paling dulu saya kuliah di UI itu cuma 60 juta. 60 juta itu tahun 2000 ya, 2000 sampai 2003 lah waktu itu. Anda S2 lama sekali, nggak lulus-lulus. Ya kan 2 tahun. 2 tahun tapi selesai dalam 3 tahun. Jangan ditiru teman-teman ya. Ya, karena sambil kerja. Ya, makanya. Nah, jadi bisnis yang real itu ongkosnya lebih mahal. Lebih mahal. Kalau kita benar-benar punya nyali gitu ya. Karena waktu itu juga ya kita bareng teman gitu ya, kita coba exercise dan ternyata memang fail ya. That's business gitu. That's business. Nature-nya bisnis itu kalau nggak gagal ya berhasil. Nggak ada yang tengah-tengah. Ya, impas. Impas itu gagal. Karena begini, karena kita investasi waktu. Ya. Nah, itu ya kan. Ya. For me, untuk tahap gue sekarang gitu, untuk level gue sekarang itu, gue itu lebih cenderung lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan waktu. Oke. Ya kan? Karena begini, gue mungkin bisa mengumpulkan 1-2 miliar dalam 2-3 tahun. Ya. Tapi duit itu, that money doesn't even can buy my time back. Nah, itu problemnya. Dan fail dalam bisnis, yes, absolutely yes. Jadi jongosnya orang, yes, siap. Pasti kita semua pernah jadi jongosnya orang, jadi pembantunya orang. Terjadi. Pendewasaan diri ya, meratapi nasib karena gagal tidak. Untuk waktu itu ya, sekarang saya mentertawakan gitu. Iya. Untung saya gagal waktu itu. Iya. Ya kan. Back in the day ternyata kegagalan itu yang membuat kita jadi dewasa sih. Jadi tangguh. Jadi tangguh. Pejantan tangguh. Jadi ada teman baik yang mengatakan berproseslah yang baik gitu kan, agar kita tahu path-nya. Mungkin bisa gue tambahin sih dari kata-kata dia itu bahwa proses yang baik itu Anda harus bisa melewati, Anda akan melewati kegagalan. Ya. Anda harus berani mengambil risiko di sana. Di situ. Dan Anda harusnya bersyukur ketika gagal. Saya itu sangat bersyukur sekali Mas. Ya, betul. Jadi, ada momen di mana waktu itu gue nggak bisa makan sih. Gue nggak bisa makan, dan terakhir gue cuma makan sama nasi dan asam sate. Untungnya bukan nasi sama garam ya, poso mutih ya. Enggak, kalau nasi sama garam itu masih ada rasanya kan. Iya. Mas, ini cuma nasi dan asam sate. Aroma sate itu. Itu lebih putih daripada yang putih kan gitu. Okay. Back again.
lo pasti ada turn down kan waktu bisnis Asia, waktu bisnis handphone konten itu pasti ada turn down-nya, ada turun down-nya. Pada saat itu turun atau di kurva yang melandai, lo ada pivoting bisnis ke yang lain nggak sih? Ya, ketika itu kan saya bekerja sebagai eksekutif di company ya. Jadi tentu saja counterpart dalam diskusi itu adalah owner. Nah, kebetulan juga ownernya memang orang yang tough gitu ya. Jadi selalu berpikir terus, selalu berinovasi terus. Kita tahu bahwa satu bisnis atau industri itu ada masanya. Nah, ketika itu kan mobile content itu ya terbagi dari dua, ada primitif konten, ada kreatif konten. Yang primitif adalah SMS, yang rich content tadi adalah ada berbasis gambar, video, kemudian yang terakhir adalah streaming gitu ya. Nah, ketika yang primitif itu sudah declining, maka kita berganti kepada hal yang sekarang up to date gitu ya. Bisnis selalu berevolusi. Binatangnya sama, tetapi cara mengkonsumsinya, cara menikmatinya berbeda. Misalnya dalam industri musik, dulu ada kaset, kemudian ada CD, kemudian ada terakhir adalah streaming. Nah, teman-teman saya yang dulu pabrik kaset, ada pabrik CD, sekarang udah collab semua, gitu. Karena sudah tidak ada order, karena orang mendengarkan musik itu lewat streaming. Streaming yang gratis, ada streaming yang berbayar, gitu. Yang gratis ya lewat YouTube, lewat Spotify juga ada yang gratis, tetapi kan dia harus mendengarkan iklan. Nah, yang berbayar, ya tentu saja nggak ada iklan, tapi kan harus ada subscription fee-nya setiap bulan, entah 50.000 atau berapa gitu. Dan ternyata itu lebih ini ya, lebih berhemat, lebih ekonomikal gitu. Misalnya gini, saya langganan iTunes musik gitu, satu keluarga 5 orang, 75.000. 5 orang bisa menikmati jutaan musik yang ada di iTunes gitu. Itu kan hemat sekali. Daripada kita membeli waktu itu CD harganya 50.000 satu CD, dan itu isinya mungkin 11 lagu kan. Nah, berapa kita harus beli lagu? Terjadi disruption. Jadi banyak bisnis terjadi disruption. Dan industri lah yang menyesuaikan. Jadi ketika itu di Falcon kan ada mobile content, ada musik, nah kemudian ada video, berbasis video, yakni movie kan. Nah, movie juga seperti itu. Jadi apalagi di masa pandemi sekarang, ketika bioskop tidak ada yang buka, ya harus berinovasi, mencari celah gitu ya. Minimal kita bisa survive sambil menunggu pandemi berakhir. Makanya masuk ke platform streaming kan, seperti Netflix, seperti iFlix, Disney, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai seorang bisnismen ya. Jadi kita nggak boleh menyerah ketika industri itu sedang declining. Atau kalau memang tidak tetap di industri itu, ya kita cari bisnis yang lain yang totally different. Dan itu butuh waktu kan. Ya. Dan butuh modal. Kita butuh waktu. Minimal kan butuh waktu untuk belajar. Misalnya Mas Aryo sekarang yang bisnis IT mau masuk ke bisnis tambang misalnya gitu ya. Tambang batu bara, tambang nikel misalkan kan tidak menguasai end-to-end bisnis itu, sehingga possibilities untuk gagal kan tinggi. Yep. Risk manajemennya juga nggak bagus kan? Iya, betul. Nah, lu ingat nggak Mas,
2009 sampai 2019 itu teknologi itu changing the game. Internet itu changing the game. Ya, All fucking game in apa namanya? Creative content. Jadi yang ya, dulunya orang biasa menggunakan SMS akhirnya berubah ke WA yang lebih murah, ya kan. Dan ini ya, juga tantangan juga untuk telco, tantangan untuk ya, telco. Akhirnya semua berlomba-lomba. Nah, apa yang lu dapat dari situ, Mas? Apakah dari sisi keuntungan lu menurun, atau dari sisi bisnis lu makin banyak, atau apa selama 10 tahun ini? ya. Jadi ibaratnya kita berlayar, maka ya kita surfing, mengikuti gelombang itu kan. Jadi kemana gelombang itu naik, maka kita mencoba untuk menyeimbangkan diri kita gitu ya ketika gelombang tinggi. Seorang surfer yang bagus kan ketika dia bisa mengendarai gelombang itu. Nah, dalam hal bisnis juga seperti itu, bahwa terjadi perubahan landscape bisnis, maka kita ya harus menyesuaikan. Nah, dalam hal kami sendiri, saat ini kan yang kami jalani kan ada production house, kemudian ada artist management, kemudian saya sendiri juga ada satu bisnis di consulting ya, bersama teman-teman dari UK, dan kebetulan consultingnya itu memang satu hal yang baru di Indonesia, yakni big data atau data analytics. Nah, so far sih karena memang masih dibutuhkan pasar ya, sebelum pandemi ya, so far bagus. Artinya kita bisa menangkap peluang, kita berpartner dengan orang yang benar, yang memang expert di bidang itu. Tugas kami dalam hal data analitik waktu itu adalah bagaimana mencari klien, bagaimana mengintroduce teman-teman dari UK ini untuk dalam tanda kutip kita jual ke Indonesia. Ya, dan so far alhamdulillah jalan gitu. Meskipun challenge-nya memang besar sekali karena dalam hal data analytics di Indonesia ini relatif baru, tetapi orang Indonesia ini sometimes agak keminter. Lebih tepatnya agak kemelinti, Mas. Kemelindi. Yep. Terutama perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang mereka merasa ya big company, big name gitu ya. Mereka merasa mampu gitu, merasa bisa bayar orang gitu. Padahal yang kami jual adalah orang dengan experience 20 tahun di bidang data analytics yang the most wanted people lah di sana gitu ya. Yeah. Nah, sementara di sini kan ya orang ya begitulah. Jadi kita tahu lah ya, busi banget gitu. I have money gitu. What do you want? Dan yang membuy-in tahu nggak? Orang bule juga pada akhirnya gitu. Karena Anjing, mereka tahu. Serius? Iya. Artinya ketika kita present ke CEO, di mana CEO-nya adalah dari US, kemudian tektokannya nyambung, waktu itu hanya dikasih waktu 15 menit. I have only 15 minutes, and you can go. Nah, waktu itu teman saya yang dari London itu presentasi. Ini orang Indonesia ya? Dari London. Enggak, maksudnya orang Indonesia di London atau? Bukan. Oh, orang asli. Oke. Asli orang London. Dan kebetulan kan ya big company lah ya, nggak usah saya sebut nama. CEO-nya orang Inggris, orang US, dan ya sama-sama di gelombang yang sama, akhirnya ya diskusinya seru, bahkan sampai 1 jam, yang awalnya 15 minutes. Holy shit, serius? Ya, ya karena tahu ilmunya gitu, Bos. Ya. Jadi mereka sangat respect, sangat menghargai terhadap profesionalisme. Ya, dan knowledge ya? Knowledgeable. Sangat knowledgeable. Nah, orang kita kan beda ya.
Ya gitulah. Ya, kita tahu lah itu udah bukan rahasia umum kan, orang-orang Tilgo dengan laganya itu kan. Ya, gua nggak ngomong brand ya, tapi itu tahu lah, ya kan. Terus what's the result setelah? Ya, so far alhamdulillah jalan ya. Artinya satu big retail company itu sampai dengan 5 tahun berjalan dengan kita. Wow, Mereka puas. wow. Nah, That's a good money. iya, so far so good ya. Ya, Nah, itu di bidang data analitik. Kemudian di bidang production house ya, namanya production house itu kan bisnisnya project base. oh ya, Ya, kalau kita nggak ngamen ya nggak dapat duit, nggak dapat prospek. Makanya tetap harus meng-create prospek itu. hmm. Nah, so far sih jalan aja gitu, meskipun eh, tidak terlalu gede seperti dulu gitu ya. Karena counterpart kita kan TV ya. Karena kalau kita ngomongin PH, maka kita counterpart kita adalah TV station. Yep. Sementara TV station itu mereka itu punya in-house. Oh ya, sekarang mereka udah Ya, mulai in-house ya. ya. Dan itu celakanya juga tidak diatur oleh pemerintah gitu. Jadi bahkan mau 100% mereka makan sendiri pun itu pemerintah juga tidak ada aturan yang mengatur itu. Ya Harusnya memang itu kan benar nggak sih, boleh, karena kan tidak ada monopoli aturan. kan. Gini mas, maksudku monopoli itu terjadi ya karena kan mereka swasta, memang tidak ada regulasi untuk itu kan. Iya, Iya kan? iya. Kalau di negara lain ada. Contohnya di Malaysia. Jadi Malaysia itu satu TV station itu hanya boleh in-house 30%. Oh, serius? Ya, Wow. 70% dia harus kasih ke PH gitu. Karenanya di sana PH Oh, ya, hidup. ya, ya. Agar ekonomi kreatif itu jalan ya. Iya, kalau Ya, enggak kan ya susah kan. ya market share-nya ada, ekonomi Orang jalan. orang bermain di TV kan jadi susah. Ya, ya, ya. Interesting. Berarti bisnis untuk PH tidaklah baik, tapi nggak jelek. Mungkin oke lah, cukup lah ya. Ya, ya Cukup. itu tadi munculnya OTT ya kayak semacam iFlix, Ya. video, kemudian ada Mola dan sebagainya itu, ya mereka butuh konten bagaimanapun juga. Ya sepanjang bisnis modelnya masih bisa ketemu ya jalan gitu ya. Hmm. Artinya ya perusahaan tetap harus ada profit. Kalau nggak ada profit namanya Kementerian Sosial. Mensos, Pak. Kerja bakti. KKK3, Pak. Kementerian Kerja Bakti. KKB. Kementerian KKB. Kerja Bakti. Ya kan. Terus tadi lo bilang ada ini kan, ada artis manajemen kan? Ya, ya, ya. Dengar-dengar lo memanajeri Maher Zain untuk Indonesia. Ya, ya, betul. Wow. Wow. He's a big man. Big name Indonesia. Ya, ya. Itu gimana ceritanya? Lo bisa ceritain nggak? Ya, jadi Maher Zain itu sekitar tahun 2009 ya. 2009 ketika satu lagu waktu itu dikasih ke saya oleh manajernya waktu itu, lagu Insya Allah. Wah, keren ini ya, kan? Nah, saya terus rekomen lah ini karena waktu itu saya masih di Falcon waktu itu kan. Oh, oke. Saya rekomen ke bos, bagus nih bos. Nah, rupanya somehow beliau lebih memprioritaskan artisnya sendiri waktu itu. Ada artis lain. Ya, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tidak diambil gitu ya. Dan kebetulan juga saya sudah tidak di sana, maka waktu itu ya saya datanglah ke Sony Musik waktu itu kan. Nah, Sony Musik, wah keren juga nih. Nah, waktu itu Pak Yan, saya ajak tuh ke Malaysia. Ya Pak Yan lihat aja ke Malaysia, karena Mayer waktu itu ada show di Malaysia. Kan.
Waktu itu Maher sudah populer sebenarnya, tahun 2010 ya. Tapi belum booming kan Tapi Indonesia kan. di Indonesia orang udah lihat di YouTube-nya. Orang-orang kalangan muslim gitu ya, kayak Yusuf Mansur, kemudian Agim, Arifin Ilham, waktu itu sudah memakai lagunya Akhirnya. Maher Zain di acara-acaranya waktu itu ya. Hmm. Tetapi memang secara publik itu belum. Asik. Nah, saya ajak ke sana waktu itu Pak Yan tertarik gitu pada akhirnya. Dan akhirnya diambil oleh Sony Music gitu kan. Nah, kayak yang bersambut, kita diskusi, kita usulkan untuk duet sama Fadli waktu itu kan. Kemudian Fadli kan juga lagi vakum ya waktu itu dengan padinya. Karena waktu itu kasus narkoba apa gimana ya? Ya Drummernya banyak lah, tidak banyak hanya. kan, banyak. Behind-nya pasti banyak lah. Ya, ya namanya band itu kan juga ada 5 kepala, jadi ada 5 permintaan, 5 perbedaan gitu ya. Sehingga perlu orang untuk menyatukan. Nah waktu itu belum ketemu orangnya siapa yang bisa menyatukan mereka sehingga clash terus gitu ya. Oh ya? Ya artinya nggak ada kata kesepakatan lah untuk bikin album juga waktu itu nggak jadi-jadi gitu ya. Terus mau show juga yang ini bisa, yang sana enggak gitu ya. Jadi egonya tinggi waktu itu. Jadi ya akhirnya vakum dan kita over ke Fadli waktu itu. Ya saya bersama Purina waktu itu ada Pak Toto di Sony Music ya. Ya kita ngobrol akhirnya Fadli mau dan nyanyikan lagu Insya Allah kan waktu itu. Dan kita perkenalkan ke market dan booming. Dan menjadi lagu nasional setiap bulan itu. Jadi setiap bulan Ramadan. Iya. Itu di mall-mall itu lagu Insya Allah. Iya. Dan bagusnya apa? Waktu itu nggak tahu. Aku itu ide dari sampean atau gimana? Aku melihatnya karakter suara Fadli itu cocok, ya kan? Aku sebagai pendengar nih, itu suara Fadli itu cocok dan waktu itu karena mostly orang Indonesia itu tidak bisa berbahasa Inggris, itu kan diterjemahkan kan. Itu jangan-jangan Anda yang ya memang kita waktu itu ini. Jadi concern-nya waktu itu ada kawan-kawan dari Sony Music, jadi belum pernah ada sejarah seorang bule Muslim itu sukses menyanyikan lagu-lagu Islam. Belum ada pattern-nya. Nah, akhirnya kita usulin gimana kalau Fadli menyanyikan part bahasa Indonesia, Maher bahasa Inggris. Itu pasti nggak langsung disetujuin dong. Ya, diskusinya alot. Maher itu termasuk orang yang sangat selektif ya dalam memilih partner berduet. Oh ya? Ya, Maher. Jadi ketika kita usulkan Fadli, ditelitilah itu siapa Fadli, pernah ada skandal atau enggak, pernah ada kasus atau enggak gitu ya. Karena kita kan membawakan lagu Islam. Jangan sampai membawakan lagu Islam tetapi nanti ada skandal ini itu segala macam kan. Nah, itu nggak bagus secara image gitu ya. Nah, itu Awakening Record yang membawahi Maher Zain ini sangat-sangat concern terhadap itu. Ketika ya artinya kita menyampaikan message itu tidak hanya di ucapan saja gitu, tapi keseharian kita juga harus mencerminkan apa yang kita sampaikan itu. Itu yang menjadi concern dari Awakening Record dan Maher Zain sendiri. For your info, sebenarnya Maher itu dalam tanda kutip onward menjadi Muslim yang kafah itu di usia 24-25 lah. What? Ya. Baru-baru aja berarti? Ya, sebelum bergabung dengan Awakening Record, Maher Zain itu kan di label internasional. Saya lupa namanya.
Jadi yang membawai Brandy Moore, Lady Gaga, Cat DeLuna, Wow. gitu. Dia satu manajemen dengan itu. Ya, Anjir, timpang banget, Mas. bahkan Maher Zain itu pernah mengaransemen lagunya Lady Gaga. Dia jadikan bahasa Arab. Sebelum dia hijrah ya. Wah, Sebelum dia hijrah. Karena Red One, namanya Red One. Red One. Itu kalau masuk kita jadi Ridwan gitu kali ya. Iya. Nama labelnya Red One. Itu ada di Sweden, di UK, di US itu. Tapi base-nya di US. Nah, itu top label. Artinya, ya saya bilang tadi, Lady Gaga ada di sana, terus Cat DeLuna, bahkan satu albumnya Cat DeLuna itu Maher Zain yang garap itu. Pernah. Okay. Jadi Maher itu memang background-nya dia arranger, musisi gitu ya. Tapi dia bisa menyanyi. Nah, jadi kalau di Indonesia itu selevel Opik lah ya? Iya, artinya bisa bermain musik, bisa bernyanyi. Ya, bisa menciptakan lagu gitu ya. Opik seperti itulah. Keren ya? Ya alhamdulillah pada akhirnya Maher bisa diterima dengan baik gitu ya oleh market di Indonesia dan seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang Maher itu menjadi penyanyi paling Muslim ya, paling populer di dunia ya. Dan iya YouTube-nya itu dalam setahun 1 miliar lebih lah viewernya ya. Karena lagu-lagu dia sebenarnya ringan, bagus, tapi deep dalam gitu. Iya. Ya, dan dia menggabungkan antara pop, R&B gitu ya, dan musik gambus ketemu dengan banyak musisi di Indonesia gitu ya. Mereka sangat mengapresiasi gaya musiknya Maher Zain. Bagi orang yang ngerti musik gitu ya, itu keren banget. Karena Maher juga bekerja sama dengan musisi-musisi pemenang ini ya, Grammy ya. Wow. Long story short ya. Tapi lo nggak mungkin kan mendapatkan Maher itu dengan cuma-cuma atau tiba-tiba kayak durian runtuh gitu kan. Nggak mungkin. Iya dong. Saya ngelihatnya itu blessing aja, bro. Nggak mungkin. Pasti ada, lo pernah do something in your past. Dan itu menjadi magnet untuk Awakening Record. Itu coba dulu ingat-ingat apa itu. Nggak, karena gini, tidak ada kejadian yang kebetulan. Yeah. Dan gue paling nggak setuju dengan yang gue bilang blessing. Dengan tiba-tiba. Iya kan? Nggak make sense dong. Ya, artinya gini. Jadi perkenalan dengan Awakening itu ketika memang saya di Falcon. Waktu itu kan ada salah satu artis Awakening, namanya Sami Yusuf ya. Sami Yusuf ya? Sami Yusuf. Itu artis pertama dari Awakening Records. Waktu itu saya propose lah ke Awakening, tapi bikin proposal itu sama bos Falcon kan. Ya, dia memang pintar dalam membuat satu proposal yang menarik gitu. Jago lah, dia ya counterpart kita tektokannya asik gitu. Dan so far orang-orang Awakening impress gitu terhadap proposal kita gitu. Dan akhirnya telepon lah gitu dengan mereka, terus ya approve gitu ya, kerjasama. Nah itu perkenalan itulah akhirnya yang membuat saya dengan Awakening itu dekat sampai sekarang. Bahkan ini hampir paling tidak seminggu sekali itu chatting dengan CEO-nya Awakening Record gitu ya. Jadi menanyakan bagaimana kabar, menanyakan gimana industri, terus perkembangan dan sebagainya gitu ya. Untuk melihat apa peluang yang bisa dilakukan. Ya artinya memang itu tidak dibangun dengan tiba-tiba. Ya tidak serta-merta gue tunjuk lu deh gitu, enggak juga. Nggak bisa. It's not that simple. Bahwa ada
ada track record yang kemudian menimbulkan trust gitu ya. Ya. Dan lu nggak bisa beli itu. Ya. Itu nggak bisa beli. Itu nggak terbeli sih. Itu priceless banget. Ya. Priceless banget. Dan gue setuju sih dengan itu. Karena ya back again bahwa proses yang baik itu bisa jadi mungkin akan sedikit lambat case-nya. Tapi hasilnya itu lebih bagus daripada yang instan. Ya. Karena apa ya? Jadi ada pendewasaan diri di sana. Ada pendewasaan diri, ada mental building misalnya. Sebenarnya begini sih. Gue melihatnya keuntungan lu tuh bukan cuma revenue ya. Revenue itu udah pasti lah. Revenue itu adalah konsekuensi dari kita berusaha kan. Ya kan. Tapi gue melihatnya pengalaman lu luas banget. Kalau gue boleh admire ya sebagai anak muda gitu. Ya anjing kan baru gini kan. Enggak lah bro. Yang bilang begitu kan orang lain. Kalau gue sih, jadi ada satu ini bro. Saya pernah banyak diskusi juga dengan orang-orang pintar ya, profesor segala macam. Ketika mereka sudah mencapai gelar doktor, profesor, justru mereka tuh merasa bodoh. Ya. Karena apa? Let's say kita ngomongin profesor di bidang ekonomi. Apakah semua bidang ekonomi dia kuasai? Enggak. Enggak, bro. Spesialis dia. Iya. Ekonomi misalnya. Ekonomi kan ada ekonomi moneter, kemudian ekonomi fiskal, dan lain-lain. Ekonomi pembangunan. Ada juga ekonomi yang spesifik lagi, ekonomi Pancasila, ekonomi kelembagaan. Ditanya, yang lain dia juga nggak ngerti. Yang ngerti cuma kulitnya gitu. Ya. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi kalaupun ada orang yang mengaku pintar, yang pintar sekali ya terlalu pongah aja dia. Tapi menurut gue begini sih. Ini menurut gue ya. Kita kan boleh dong beda perspektif. Ya. Kalau orang-orang benar-benar pintar itu, dia itu bisa menjabarkan secara simpel. Oke, sorry. Kalau orang benar-benar mengerti, seharusnya dia bisa menjabarkan secara simpel kan. Analoginya itu simpel. Gue berpikir jangan-jangan orang yang berbicara bulat itu, jangan-jangan dia nggak ngerti. Ya bisa jadi kan, iya kan. Ngomongannya kayak sok pintar gitu. Sebenarnya mengerti nggak sih itu? Sengaja dibulet-buletin ya? Iya, kayaknya sih gitu. Brengsek. Biar kelihatan pintar. Untuk menutupi kebodohannya. Bisa jadi. Gue termasuk blessing sih. Kita ketemu itu kayak nggak sengaja kan ya. Gue ketemu dulu waktu dari Helmi di Houston. Ya kan, yang ketemu Mas Hafid waktu itu. Iya. Ya kan, terus kita kenalan. Sampai sekarang itu kayak around berapa tahun yang lalu tuh? 5-6 years ago, ya kan? Iya. Ya kan, 5-6 years ago. Kita project di NU waktu itu kan. Dan waktu itu kita punya counterpart di sana, Mas. Siapa namanya? Aku lupa. Si lawyernya Dani tuh, lawyernya Dani. Iya. Siapa sih? Mas Samsul, ya kan. Tapi gue nggak pernah kontak lagi sama dia sih. Iya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ya, amin. Ya, nah abis itu kita project kedua belum ada ya, kita baru pertama itu kan. Iya, Gopal tuh kacau itu off the record aja tuh. Ya kan. Tidak semua kerjasama kita tuh berhasil kan. Ya kan. Iya. That's life, that's business bro. That's life. Ya kan. Ya. Menurut lo untuk yang anak-anak yang kalau gue kan lu kan generasi orde lama ya? Atau orde baru? Ya, gue kan lahir 70, bro. Berarti itu masuk generasi transisi ya? Iya dong. Transisi. Gue kan di Gen Z ya? Gue di milenial sih, 80-an something. Ya. Menurut lu apa sih yang hilang dari anak-anak sekarang? Lu pasti jujur sama gue nih, lu pasti ada rasa kecewa dong dengan anak-anak muda sekarang. Iya. There's a big bullshit kalau lu gak kecewa. Lu jangan lip service ke gue gitu. Ngapain juga gue lip service sama lo? Makanya gitu kan.
Nggak ada untungnya. Iya. Jadi kalau lu sampai lip service, gue cuma, gue mencium bau omong kosong di sini gitu. Enggak, tapi ada positifnya juga anak-anak yang, kamu ngomongin positifnya. Ya. Anak-anak sekarang itu lebih cepat gitu, cara berpikirnya gitu. Tapi tak gitu loh. Kalau orang lama itu biasanya terlalu banyak berpikir, analisa gitu ya, eksekusinya lambat. Itu tipikal orang lama. Itu terwakili juga oleh budaya Jepang. Kalau Bentar kita, dulu bro, bentar dulu. Lu bilang orang lama itu orang-orang di zaman lu atau di zaman-zaman gue nih? Karena itu different thing. Itu different thing. Karena di apa? zaman gua, Kalau zaman lu, karena lu sudah mature, sudah dewasa. Meaning kayak lu lebih senior kan. Jadi ya, lu lebih banyak perhitungan di sana. Bener gak sih? ya, ya, ya. Ya kan? Jadi nggak apple to apple kalau lu bilang orang dulu lebih banyak perhitungan. Itu nggak akan terjadi kalau lu sekitar tahun 80-90-an. Lu tetap berasa kerusuk juga sih, kayak anak sekarang kan. Bener nggak sih? Iya Ya, dong. ya. Iya dong. Dulu waktu 80-an gerusa-gerusu juga ya. Iya lah. Bener Ya nggak? tapi Bener beda. kan? Ada gini bro. Kalau dulu itu kan informasi sangat terbatas. Oh iya. Kita mencari ilmu itu lewat perpustakaan. Kalau kita nggak rajin ke perpustakaan, kita nggak dapat ilmu. Kalau kita nggak diskusi sama mentor, sama teman-teman senior, kita nggak dapat ilmu. Yep. Kalau sekarang, semuanya ada. 24 jam non-stop kita bisa mendapatkan ilmu, baik itu teks ataupun visual. Nah, kalau dulu kan teks saja ya, artinya kita beli buku, baca, ya itulah, atau diskusi, berinteraksi langsung dengan orang, dengan dosen, dengan orang senior yang kita bisa anggap bisa menjadi mentor. Nah, sekarang teman-teman ada Udemy, ada Khan Academy, ada Ruang Guru di Indonesia gitu ya, yang semuanya menyediakan platform pembelajaran yang bisa meningkatkan kapasitas mereka. Artinya ruang untuk belajar itu sudah menjadi timeless, borderless. Anak-anak sekarang difasilitasi dengan itu. Nah, problemnya apakah itu benar-benar dimanfaatkan oleh anak-anak sekarang? Nah, bahkan sosial media pun itu juga bisa dipakai sebagai sarana untuk belajar. Gitu. Seperti TikTok misalnya gitu ya. Ada positif negatifnya. Ada banyak informasi berharga di sana. Baik itu di Twitter, atau di Instagram, Facebook, YouTube gitu ya. Banyak hal yang bisa didapatkan oleh anak-anak zaman sekarang. Sehingga anak-anak sekarang itu harusnya lebih pintar ya dibanding zaman saya dulu. That's what we expect. Ya. Yeah. Nah, itu kalau anak-anak sekarang bisa memanfaatkan itu luar biasa menurut saya. Luar biasa. Artinya ijazah itu menjadi nothing. Jadi nothing. Exactly. Nothing. Bahkan ada company-company yang mereka nggak butuh ijazah. Mereka hanya butuh portfolio aja. Let's say misalnya, ya kayak Google kan sekarang udah nggak perlu lagi lu kuliah di mana, lu punya ijazah apa. Yang penting lu punya portfolio, misalkan kalau misalkan lu web developer, apa yang lu udah bikin, kalau lu desain grafis, desain apa yang lu udah bikin, kalau misalnya programmer, lu apa yang udah bikin, itulah ijazah Anda. But it doesn't mean kalau pendidikan itu nggak perlu kan? Bukan tidak perlu, bukan tidak perlu. Tetapi saat ini bukan menjadi yang utama. Okay. Bukan menjadi yang utama. Atau mungkin bisa gua sedikit revisi kalau yang bukan menjadi utama itu bukan di mana lu sekolah, tapi bagaimana cara lu mendapatkan ilmu tersebut. Atau lu lapar terhadap ilmu kan. Betul. Ya kan? Betul. Ya sekarang mau ijazah
yang top university di Indonesia misalnya ya. Tetapi ketika dihadapkan pada masalah yang real dia nggak bisa. Nah, apa gunanya gitu? Lebih bagus ya anak dari lulusan manapun gitu ya, tetapi dia punya skill set yang bagus, yang proven, yang adaptable gitu ya. Dan dia bisa kerja dalam pressure. Itu yang dibutuhkan. Ya, dan ini sih Mas, yang gue lihat tuh, uh, kalau boleh gue jujur ya, gue melihat adanya rasa kurang kepo atau bahasa kurang ingin tahu lah anak sekarang itu. Karena mungkin medianya sudah terlalu banyak. Ya. Sangat berbeda kita dulu kalau gue dulu inget kalau gue dulu belajar punya ensiklopedi itu kan, kalau lu kan bentuk buat ensiklopedi Al-Quran kan. Jadi ensiklopedi gue waktu itu yang gue anggap ensiklopedi itu adalah majalah Bobo. Nah, dan itu karena gue hidup dengan 4 orang adik, 3 orang waktu itu, 4 waktu itu. Orang tua gue tuh nggak punya budget untuk membelikan anak-anaknya buku bacaan lah, kecuali bacaan-bacaan sekolah pada saat itu. Lu tau nggak? Akhirnya tuh gue ke tempat temannya bokap gue waktu itu, dan kami berteman kan, anak-anaknya berteman kan. Dia tuh berlangganan Bobo pada saat itu. Jadi setiap bulan, ya, gue itu ngambilin majalah-majalah bekasnya dia. Hanya untuk gue baca pada saat itu. Iya, ya. Ya, jadi gue sangat menikmati masa-masa itu, di mana gue ada effort untuk mencari ilmu, untuk mencari bacaan, literasi pada saat. Gue tidak mendapatkan itu dari anak-anak sekarang. Yang gue lihat ya, gue nggak melakukan justifikasi ke keseluruhan, tapi yang gue lihat seperti itu. Ya. Dan ya sama, dulu juga gitu. Waktu ke kuliah kan dulu di dekat rumah kos itu kan ada distributor agen koran majalah gitu ya. Nah, majalah Tempo itu kalau sudah nggak laku seminggu gitu ya, yang dibalikin hanya covernya aja ke Jakarta. Oke. Jadi covernya dibalikin, isinya saya beli dengan harga murah. Oh iya, karena hitungannya kertas bekas dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi telat seminggu bacanya, tapi ya nggak apa-apa. Bagi kita, yang penting dapat informasinya, dapat ilmunya gitu ya. Ya. Dan jadi zaman segitu lu udah baca Tempo, gila. Itu bacaan berat. Iya, saat kuliah. Itu bacaan yang, ya untuk kuliah oke lah, tapi itu bacaan yang cukup berat sih, Tempo itu. Karena dia agak berbeda dengan Kompas, Jawa Pos, apalagi ya, yang bahasanya lebih. Ya, lebih analytics. Ya, lebih analytics. Diksi-diksinya lebih bagus. Gitu. Ya. Ya. Menarik sih, bro. Menarik sih. Terus, apa sih pesan lu untuk anak-anak muda sekarang? Ya, kalau pesan gue sama anak-anak muda sekarang ini, Anda punya media begitu banyak ya. Anda punya sarana untuk belajar begitu banyak. Dan ke depan landscape industri bisnis itu dengan cepat berubah. Dulu kita tidak mengenal data science, tidak mengenal ada blogger, tidak mengenal ada programmer gitu ya. Profesi itu muncul belakangan dalam waktu 5-10 tahun. Ya, 10 tahun terakhir lah. Ya. 10 terakhir ketika internet itu menjadi booming, bahkan sekarang banyak ahli digital marketing gitu ya. Karena memang
eh, dunia berubah dan banyak bisnis yang mengalami disruption. Ya, ya. Ya, hotel, eh, transportasi, baik transportasi darat, udara gitu ya, apapun banyak mengalami disruption. Jadi kita harus adaptif dan antisipatif. Jangan sampai kita salah dalam belajar. Oke. Gitu, What ya. do you mean dengan salah dalam belajar? Ini kan bisa bias kan artinya. Ya, artinya gini, bahwa ke depan itu dunia berubah dengan cepat gitu. Ya. Ada banyak profesi yang pada akhirnya itu terdisruption sehingga tidak ada lagi gitu. Contohnya ya, penerjemah misalnya masih ada, cuman sekarang kita dimudahkan dengan penerjemah secara online, misalnya dengan Google Translate. Yang dulunya kita menyerahkan kepada orang lain. Terus pekerja misalnya di jasa marga, yang dulu ngasih uang, kembalian, itu sekarang pakai tab. Sehingga tenaga kerja berkurang. Banyak hal. Bahkan dokter sekalipun juga itu mengalami disruption. Kita di Indonesia mungkin agak telat ya. Jadi teknologi itu datangnya tidak barengan antara Amerika, Eropa, Asia bagian barat, dan Asia bagian timur. Itu seperti datangnya butuh time, lag. Gitu. Ya. Ada lag time-nya. Tapi sebenarnya, ya, kita bisa mengantisipasinya sebenarnya. Misalnya dalam hal data science tadi itu. Sementara di luar negeri sudah banjir, sudah euforianya udah hampir selesai. Ya. Ya mungkin udah major mereka. Nah kita baru mulai. Ya. Bahkan ada satu riset bahwa data analitik, big data, kemudian digital marketing, itu kita ketinggalan 20 tahun dengan Eropa. Oh, ya gue setuju dengan itu sih. Karena gue orang teknologi kan, gue tahu tuh. Ya, nah itu kan gila itu kan. Gila gitu. Bahkan dengan Singapura, dengan Korea, kita jauh tertinggal gitu. Ya. Jauh tertinggal. Sementara kita sometime gitu ya, kayaknya kemelindi. Gitu. Kemelindi nah, adalah jalan ninja gitu kan. Lucu gitu. Nah, maksud saya begini, anak-anak muda sekarang buka matamu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar, bahwa di dunia sana itu sudah bergerak dengan sangat cepat. Kalau kamu tidak antisipatif, kamu akan tertinggal. Ya, dan gue menggarisbawahi bahwa lo itu bisa digantikan dengan mesin dengan mudah. Sangat. Ya. Jadi kalau lo nggak kreatif, lo nggak punya eager untuk maju, ya. berpikir yang kritis, nggak bisa. Pekerjaan yang bersifat clerical, kemudian repetitif, berulang-ulang, itu sudah bisa dipastikan akan diganti dengan robot, dengan mesin. Ya. Nah, yang tidak bisa digantikan adalah kreativitas. Ya, makanya melatih kreativitas itu penting sekali. Dan lu tahu nggak sih Mas? Jadi gue waktu itu sempat nonton TEDx ya. Nggak tahu lah TEDx. Jadi manusia itu adalah salah satu primata, ya kan, mamalia primata gitu. Tapi hanya manusia kan yang paling mendekati kan manusia dan kera ya. Jadi hanya manusia itu yang memasak makanannya. Oke. Kalau kita lihat kera, dia tidak memasak makanannya. Ya. Itu gorila atau orang. I mean, kayak
dalam urusan pangan aja kita kreatif gitu. Iya kan, saking kreatifnya manusia gitu kan. I mean kayak lu udah dikasih otak, lu udah dikasih cara berpikir yang baik gitu. Marilah berpikir kreatif biar kamu nggak tergilas zaman. Ya. Betul. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan zamannya, tapi memang tuntutan zamannya seperti itu. Iya. Ya, perubahan teknologi ini akan berlangsung dengan sangat cepat ya. Apalagi kalau 5G udah masuk gitu ya. Kita ini salah satu penyumbang kiamat kayaknya nih. Ya. Yaitu bisnis TV itu akan selesai kalau 5G udah masuk di kita. Buat apa TV kan? Buat apa? Ya, sekarang aja anak-anak muda siapa yang nonton TV terestrial? Gue nggak nonton. Gue nggak tahu sih. Serius. Gue nggak pernah nonton TV kecuali gini. Gue tuh hanya nonton HBO atau Fox Movies. Ya. All of the channel, I don't give a shit, man. I don't give a shit. Karena sampah habis semua sih. Apalagi terutama di Indonesia ya, lu tahu sendiri kan. Betul. Dan orang makin pintar. Ketika kita udah banyak pilihan, maka nggak ada yang bisa membendung. Maka siapa yang bisa menyediakan konten yang dibutuhkan, itu yang akan jadi pemenang. Ya, gue totally agree dengan itu sih, Mas. Ya. Gue total agree dengan itu. Ya, content is the king. Content is the king. Apapun yang memperbuat content is the king. Ya. Dan gue pikir sih ya untuk anak muda sekarang lebih kreatif. Kalian tuh harusnya jauh bisa lebih kreatif daripada orang uzur kayak kami. Iya nggak sih? Iya kan? Ya, tapi lu harus bertanggung jawab juga terhadap apa yang lu buat gitu. Jangan cengeng kalau baru kena masalah sudah ngeluh gitu. Terus tidak pernah lapar terhadap ilmu gitu. Menurut gue itu salah satu yang hilang dari kita sih, Mas. Iya. Ya betul sih. Ya mungkin ya tadi ngomongin kelebihan ya. Yang kekurangan anak muda sekarang itu mungkin karena lebih banyak bergaul di dunia sosial media ya. Sehingga, iya. Dia lupa cara main kelereng. Iya. Dia tidak pernah down to earth. Dia sangat jarang berinteraksi secara langsung dengan manusia. Ya. Dan bahasa sosmed dengan bahasa direct contact itu kan beda. Beda. Makanya yang hilang dari sisi anak muda sekarang itu adalah kalau kita dulu belajar kan langsung eye contact dan lain-lain kan direct dan lain-lain. Yeah. Itu ada transfer soul di sana. Soul. Jadi tidak hanya transfer knowledge. Saya itu selalu mengatakan pada teman-teman saya yang menjadi guru, saya menjadi pengajar atau apa. Suatu saat Anda itu akan digantikan dengan mesin pencari. Dengan literasi yang ada di Udemy atau Khan Academy atau apapun Coursera. Jadi jangan bangga. Jangan bangga kalau kalian tidak bisa melakukan transfer soul di sana. Yeah. Kalau Anda hanya mentransfer pengetahuan, manusia itu jauh lebih bisa mencari sumber lain untuk itu. Betul. Ya, agree. Karena seorang guru itu tidak akan secanggih Google. Oh gitu. Kita tahu itu. Seorang profesor sekalipun tidak akan sepintar Google. Karena Google itu dibentuk dari banyak profesor dan banyak manusia. Iya. Wow. That's deep sih, Mas. Itu deep banget sih. Dalam banget sih. Yeah. Alright. I think it's enough for tonight. Okay. Thank you, Mas Dodot, sharingnya. Kita ngomong sama-sama. Panjang lebar. Mas Aryo. Sip. Tetap jaga kesehatan. Sehat terus, Mas Dodot. Salam untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Sukses terus untuk bisnisnya. Sama-sama. Terima kasih juga. Salam buat keluarga. Salam. Terima kasih, Mas. Bye. Yo. Bye.